setiap pemasukan yang nggak ada itu bukan berarti harus, kalau di NLP tidak ada orang gagal. Yang ada adalah feedback. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah. Pada saat kali ini kita kembali lagi di YouTube channel di Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas mengenai gimana sih caranya supaya nggak panik gitu kan ya. Oke, sebelum itu kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, balik lagi nih. Kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Hey, halo. Gimana Coach kabar hari ini? Aduh. Kita aja kabar ini. Justru kita bersyukur ya hari ini, Di. Kenapa bersyukur? Karena harusnya hari ini ada pelatihan, tapi pelatihannya dipending karena sales director-nya nggak sempet, jadi mau digeser waktunya. Kalau buat saya happy karena hari ini jadi saya punya waktu untuk beristirahat. Harusnya istirahat, tapi ternyata kita nggak beristirahat jadi. Malah rekaman. Ya gitulah. Oke. Gimana? Pertanyaan apa yang mau diajukan hari ini? Ini nih Coach, kan pasti banyak ya setiap kita nih gampang panik Coach. Kalau udah panik itu ngelakuin hal itu jadi serba salah gitu ya Coach. Okay. Itu gimana sih emang bisa mengatasinya ya Coach? Bisa dong. Nah sekarang kita giniin dulu deh. Kita pelajari satu hal yang pertama. Kenapa sih orang panik? Nah, kenapa orang panik? Kayak mereka mikir ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu jadinya panik. Betul. Orang panik karena mungkin satu adalah dia berpikir dia tidak mampu, maka dia panik gitu ya. Jadi atau dia over ekspektasi, dia over dari harapan dia, tapi ketika dikerjakan kok nggak sesuai dengan harapan dia. Itulah yang makanya menyebabkan orang jadi panik atau jadi down. Jadi istilahnya kayak gini lah, kalau ngomong sederhananya ya. Kamu mau ke Bandung, kamu lagi mau pergi ke Bandung, tapi kamu nggak jadi nyampe ke Bandung. Kamu cuma nyampe di, misalkan di mana, di Cikampek, Sukabuminya. Ya, Sukabumi mau di Beda ya? itu ke arah puncak. Ya misalkan Cikampek lah, kamu nyampe di Cikampek gitu. Nah ketika kamu nyampe di Cikampek, kamu nggak bisa nyampe ke Bandung, kamu maka akan kecewa. Jadi orang kecewa karena kadang-kadang menurut saya terlalu over ekspektasi atau terlalu berharap yang terlalu berlebihan. Maka orang jadi down. Saya ambil contoh lagi yang sederhana deh. Seorang sales ya. Seorang sales misal menelpon nih, dia berharap saya telepon hari ini, saya bisa ketemu dengan 10 orang. Tapi ketika dia telepon dan nggak berhasil, dia gagal, ditolak, berarti apa yang terjadi? Dia down, ya nggak? Iya. Atau kalau saya pribadi, kalau nelpon, sudah tahu pasti bakal ditolak. Nah, pertanyaannya kalau sudah tahu bakal ditolak, berarti apa yang akan terjadi di kepala saya? Saya baik-baik aja. Nah, tinggal pertanyaan, gimana caranya supaya saya mengatasi penolakan? Orang kenapa takut? Karena dia nggak siap tuh ngatasi penolakannya. Jadi begitu ditolak, ya udah langsung down. Iya. Nah, tapi kalau beda dong, kamu ditelepon nih, berarti dari awal kamu udah tahu, wah ini orang pasti kayaknya enggak nih. Dari awal udah enggak. Kenapa enggak? Saya lihat dari cara percakapannya, dari cara kebutuhannya juga enggak. Saya juga nggak berharap banyak. Jadi otomatis karena saya tidak berharap banyak, maka saya santai aja. Tapi ketika akhirnya mereka jadi beli, mereka jadi tertarik, ya sudah. Kayak saya ambil contoh di satu customer deh, saya ingat tuh. Ada satu klien, satu murid saya NLP, itu waktu itu dia pengen ikut pelatihan NLP, tapi kelihatannya dia ragu. Nah, diteleponlah sama salah satu sales saya. Nah, ketika ditelepon sama sales saya, ternyata dia terlalu nafsu untuk closing gitu loh. Jadi nelfon si salesnya itu, telepon berusaha closing, jadi kayak maksa gitu. Kapan bayar? Orangnya mental. Nah, ketika orangnya mental itu,
Kemudian saya bilang, kasih nomor teleponnya ke saya, bilang Coach Arif mau telepon. Dia telepon, bisa. Saya bikin janji, saya chatting, saya telepon. Begitu saya telepon, yang pertama saya lakukan, saya tanya, Pak, kenapa Bapak tertarik pengen ikut pelatihan NLP? Itu pertanyaan saya yang di awal. Dia bilang, saya itu ikut multi level marketing, saya punya tim banyak, tim saya itu lagi pada banyak jalan semua. Jadi artinya omset bisnis multi levelnya nggak berjalan dengan baik. Waktu dia ngomong kayak gitu, saya bilang, apa yang selama ini Bapak udah lakukan? Dia bilang, saya sudah ngelakukan ini, dan hasilnya nggak berhasil. Dan saya jawab, tepat Pak, NLP memang bisa menjawab problem-problem itu. Kenapa? Saya kasih tahu caranya. Ketika saya udah kasih tahu caranya, dia kaget. Kok bisa ya Coach? Ya bisa. Udah dong ngobrol sama saya, nggak sampai 30 menit sudah selesai ngobrol. Sudah selesai, saya tutup teleponnya. Saya bilang, ya kalau mama nanti ada tertarik langsung bayar aja ya. Saya tutup telepon, tahu apa yang terjadi? Sejam kemudian dia transfer. Langsung ada keinginan untuk mengikuti ya Coach ya? Tanpa saya kejar loh. Iya. Kenapa? Karena ya itu menggali kebutuhannya dulu. Betul, karena saya menggali kebutuhannya, jadi orang-orang itu yang ngejar saya. Jadi balik lagi, jadi kalau ditanya, kenapa panik itu bisa terjadi? Panik itu bisa terjadi karena kita sudah over ekspektasi dulu. Berarti kita nggak boleh berekspektasi yang terlalu jauh gitu. Jangan dong. Jadi kita jalani aja yang Jalani aja, kalau diterima berhasil itu berarti memang berkat dari Tuhan, berkat dari Allah istilahnya lo. Kalau berhasil, jadi bukan karena hebatmu, tapi karena Tuhan yang memberikan kamu rezeki. Tapi kita sebagai manusia usaha. Jadi kalau ditanya, saya telepon ditolak, oh banyak. Teleponnya banyak, kalau ditolak saya ngomong apa? Ya namanya usaha, namanya belajar, ya sudah. Jadi kecil, enggak. Dapat sampai sini? Iya. Itu gambarannya. Oke, Coach. Kalau selain dari supaya kita nggak berekspektasi gitu kan ya, ada faktor lain lagi nggak sih selain dari faktor yang pertama itu untuk mengatasi rasa panik itu? Nah, tadi masalah berkaitan dengan frame ya. Kalau misalnya di NLP adalah frame. Jadi frame saya di awal adalah tidak boleh over ekspektasi. Yang kedua, kalau sampai bagaimana cara nanganin supaya saya tidak panik? Pakai teknik ada sederhana banget, nama tekniknya future pacing. Tekniknya adalah cuman kamu membayangkan di masa depan, kamu harus membayangkan kalau seandainya hal buruk terjadi, kira-kira kamu akan melakukan apa? Berarti kita harus memikirkan hal buruk yang terjadi. Kalau memikirkan hal buruk terjadi, sekarang saya tanya, kalau misalnya sales, hal buruk apa sih yang bakal terjadi? Ya, nggak dapat customer gitu, Coach. Ditolak. Iya, ditolak. Bukan nggak dapat customer dong. Dapat customer kan bisa coba lagi dengan customer lain. Iya, ditolak. Pertanyaan saya, ditolak kamu mati nggak? Enggak. Enggak. Terus problemnya di mana? Ya, jadi nggak ada nih pemasukan gitu nggak sih, Coach? Pemasukannya buat siapa? Buat perusahaan. Pertanyaan, setiap pemasukan yang nggak ada itu bukan berarti harus, kalau di NLP tidak ada orang gagal. Yang ada adalah feedback. Ini orang kita bedakan antara orang pintar sama orang yang kurang pintar. Saya ngomongnya kurang pintar. Contoh, saya nyambil contoh. Kalau orang kurang pintar, ketika dia gagal, dia sudah stop, berhenti sampai situ. Itu orang pintar. Orang tidak pintar. Orang tidak pintar, stop. Stop. Karena dia tidak belajar. Kalau dia belajar apa ketika gagal? Dia cari tahu apa penyebab kegagalan dia dan dia perbaiki supaya dia tidak gagal lagi. Cari cara yang lain gitu. Cari cara lain. Kan kalau istilahnya kita kan ada segala sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Yang tidak bisa kita kontrol omongan customer. Yang nggak bisa kita kontrol ada customer bilang mahal. Yang nggak bisa kita kontrol ada semua hal-hal yang negatif itu. Yang bisa kita kontrol apa? Otak kita, perkataan kita, perasaan kita, perilaku kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan perubahan dong. Perubahan apa? Cara ngomong, cara bicara. Lo kalau ditanya, Antoni Syarif ditolak berapa banyak? Wih, super banyak. Tapi dari kegagalan-kegagalan saya tadi, saya anggap bukan kegagalan. Saya tidak pernah gagal dalam hidup. Yang saya lakukan adalah apa yang saya pelajari. Saya ambil contoh yang gampang ini.
Perusahaan Corpora Consulting 12 tahun lah ya. 12 tahun kami berdiri. Pernah nggak saya mengalami tantangan? Banyak. Pernah nggak saking mengalami tantangan sampai hampir saya nggak bisa membayar gaji karyawan? Pernah. Berarti pernah sempat sampai drop juga ya, Coach ya? Pertanyaan menarik. Apakah saya bilang itu saya gagal? Enggak. Belum. Pertanyaan menarik. Kira-kira ada nggak yang mau ngerekrut saya untuk bekerja di perusahaan mereka? Banyak. Saya bisa dong memilih untuk bekerja di perusahaan. Iya. Karena ketika saya pindah saya posisi terakhir adalah sales director. Kalau saya pindah ke perusahaan lain, saya juga jadi sales director. Gajinya gede kan? Iya. Tapi pertanyaan saya, bukan itu impian saya gitu loh. Impian saya berhasil di perusahaan ini. Kalau ditanya, sampai kadang-kadang ada yang nelfon, halo selamat pagi, ya ini Antoni Sarvia. Kami dari perusahaan Headhunter, kami ada posisi nih sales director, mau nggak? Saya nanya sama Bu Ana, gimana? Iya, kamu impianmu apa dulu? Ya udah, saya balik lagi ke track. Oke. Loh, padahal pilihan nyerah banyak dong. Iya. Iya nggak? Banyak. Gampang banget, tinggal nyerah doang. Tinggal nyerah gampang. Toh juga saya ditanya, kalau nyerah gagal nggak? Enggak, orang saya pindah ke perusahaan lain. Tapi tidak, buat saya impian saya jadi gagal. Pertanyaan yang menarik. Karyawan kita mulai banyak sejak pandemi 2021. Berarti sejak tahun 2020. 2000 perusahaan berdiri tahun 2008, 2009. Berarti selama tahun itu apakah kami langsung berhasil? Ya enggak lah. Itu puluhan tahun loh. Tapi kenapa saya nggak nyerah? Semangat untuk cita-cita Coach tadi kan. Exactly. Makanya kenapa saya mengatakan Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita, kita jalan aja karena nggak mau nyerah. Kalau kita nyerah, anggaplah saya udah tua nih. Saya udah tua ngomong gini, Ma, aku ngomong istri, aduh, misalkan aku udah waktunya mau mati nih. Ini kita udah mau mati nih. Tapi dulu ada satu yang gue sesalin. Apa sesalin? Kenapa aku nggak terusin dulu bisnis? Coba kalau aku terusin bisnis, mungkin aku akan berhasil. Oke, ada penyesalan-penyesalan yang... Exactly. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang saya nyesel nggak? Enggak. Enggak. Karena saya jalan impian saya. Yang saya salut satu sih. Tahu Panji Pragiwaksono? Stand up comedy. Itu orang gila loh kalau menurut saya. Kenapa emang Coach? Dia stand up comedy dan menurut gue dia udah terkenal di Indonesia. Bukan terkenal, sangat terkenal di Indonesia. Menurut saya stand up comedy. Dia punya impian loh. Impian dia adalah dia mau stand up comedy di Amerika loh. Berarti stand up sampai ke Amerika. Bukan, stand up di Amerika. Bukan ke Amerika. Kalau ke berarti kan bisnisnya membesar. Oh. Tidak, dia pindah ke Amerika dan dia mulai start dari nol. Karena gue tanya, orang gila nggak itu? Iya. Start dari nol. Iya. Start dari nol artinya dia bukan bikin acara event di Jakarta atau di Indonesia terkenal, dia pindah ke Amerika, stand up untuk orang Indonesia di Amerika. Betul dong? Iya, betul. Tidak loh. Berarti dia benar-benar ke sana. Pindah ke sana, Iya. dia bikin event, acara, dari yang datang orang yang nggak ada sampai banyak, pelan-pelan dan sebagainya. Dia cuma bilang satu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau kamu punya impian, lakuin. Kamu punya the wildest dream apapun yang lo punya. Panji tuh gila. Dia bilang, kalau saya akhirnya meninggal, saya nggak melakukan nih impian itu. Ya ibaratnya buat dia tuh sia-sia. Tapi kalau menurut saya tuh kan, lu gila lu. Iya. Lu udah top di Indonesia. Kurang apa sih duit lu gitu loh. Tapi buat dia enggak, dia mesti punya Impian yang lain gitu. Nah itu maksud saya mengatakan. Kalau orang lain mungkin ngapain, udah terkenal di Indonesia ngapain. Iya. Tapi buat dia enggak. Itu yang membuat saya salut sih sama dia terus terang. Saya salut banget. Ya, karena dia emang benar-benar ngejar impiannya dia ya Coach ya. Itulah yang saya mau ngomong ke kamu bahwa impianmu itu ketika orang kenapa dia jadi panik karena sudah terlalu ketika ngejalanin gagal, nggak melakukan perbaikan dan dia nggak mau mengejar lagi impiannya. Jadi sebenarnya emang lu kira Panji nggak bakal gagal?
Pasti gagal. Bisa ada kemungkinan gagal. Apalagi orang Asia, orang Asia itu di Amerika itu dianggap kelas 2, kelas 3 loh. Tapi Panji hebat loh, saya akuin dia melakukan itu loh. Bener dong? Iya, betul. Nah, makanya itu yang mau saya kasih gambar bahwa kenapa kita harus panik, kenapa harus kita down. Toh kalau lu gagal juga lu nggak mati kok. Iya dong? Iya. Kan lu nggak mati, terus apa yang takutin? Makanya dari kalimat itu future pacing, bayangkan di masa depan ketika lu gagal, apa yang bakal terjadi buat diri lu? Nggak terjadi apa-apa, ya jalanin apa yang lu takutin. Hidup tuh sesimpel, sesederhana itu kok gitu. Iya. Selama lu punya Tuhan, lu akan baik-baik aja. Mungkin saya coba menutup satu kalimat yang terakhir ini yang menurut saya mungkin bisa ngebantu. Kenapa orang harus takut? Kenapa orang harus panik? Menurut saya enggak. Jadi gambarnya kayak gini. Hidup itu lu bayangkan lu seperti sebuah pohon. Pohon itu karena lu punya Tuhan, pohon itu diberi kesempatan tumbuh di sebelah sungai. Yang dimana sungai tersebut lu punya akar lu bisa ada di sungai, di pinggir-pinggir sungai. Sampai sini oke? Oke. Nah, pertanyaan menarik adalah ketika musim terik, berarti musim kemarau, Iya. pohon itu nggak akan mati karena dia mendapat air dari Sungai tadi. tersebut. Kita harus percaya bahwa kehidupan kita di muka bumi itu bagaikan pohon yang hidup di pinggir bantaran sungai, yang dimana kita akan selalu dapat air. Jadi kalau kita punya prinsip kayak gitu, kita akan baik-baik aja. Berarti emang kita harus berprinsip seperti itu ya Coach ya. Pasti bakalan ada hal-hal yang akan membantu kita. Pasti. Dan itu yang saya coba mau menekankan kepada orang yang nonton ini. Semoga bisa juga dapat manfaat. Itu aja. Buat pelatihan-pelatihan kita bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan ada kelas yang namanya Licensed Business Practitioner of NLP. Dan nanti juga bisa berhubungan dengan AI. Saya Coach Antoni Sarif dan Saya Ai. dari nlpleadershipindonesia.com. Mengucap banyak terima kasih. Sukses buat dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.